Kamu membunuhku, tapi aku takut Yusi akan menjadi gila. Petik 2. Bahkan jika Yusi tidak gila, jika aku mati, anakku akan mati. Jika anakku mati, Yusi akan tetap gila. Apa yang bisa kamu hibur? Putrimu saat itu, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku juga menantumu. Si Wandan mendengus dingin. Aku tidak selalu menyukaimu. Aku selalu berpikir kamu terlihat cerah, tapi nyatanya kamu sengsara. Si Wandan berkata dengan acuh tak acuh, Mu Qingyu, jika kamu berani menyakiti putriku di masa depan, aku akan membunuhmu. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum masam, kamu masih memiliki 3 putra. Mereka, Si Wandan berkata dengan dingin, mereka menganggapmu sebagai kakak laki-laki, dan Ye Xiaoyao memperlakukanmu sebagai anak laki-laki. Mereka semua bodoh. Menghadapi kata-kata kasar Si Wandan, Mu Qingyu tidak berkata apa-apa. Kaisar Si Wandan tidak menyukainya, dan Mu Qingyu mengetahuinya. Kamu pergi. Kata-kata Kaisar Si Wandan jatuh dan mengabaikan Mu Qingyu. Ketika Mu Qingyu meninggalkan lembah, di luar lembah, seorang pemuda berwajah aneh memandang Mu Qingyu dengan senyum bercanda. Ketika mereka saling memandang, sosok mereka pergi. Saat berikutnya, daratan benua luar angkasa. Lagi, hancurkan kejahatan memandang Mu Qingyu dan tidak bisa menahan tawa, siapa yang mengira bahwa Mu Qingyu, salah satu dari 2 pilar Tang Changlan, akan dilatih seperti anjing oleh ibu mertuanya. Aku juga bisa mengajarimu, Mu Qingyu berkata langsung, mengancam saya, pemecah kejahatan dimarahi, Mu Qingyu, kamu lebih baik dariku sekarang. Cepat atau lambat aku akan menyusulmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Penghancur kejahatan segera berubah menjadi wajah tersenyum dan berkata sambil tersenyum, 4 gerbang surgawi akan segera terbuka. Saya tidak tahu apa-apa tentang negara asing. Ceritakan padaku, orang berbakat sepertiku, klan dan keluarga kuno di luar wilayah, seharusnya bisa mematahkan kepala dan bertanya padaku. Anda, Mu Qingyu mencibir, kamu tidak pantas mendapatkannya. Pamanmu, penghancur kejahatan menjadi marah dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Anakmu pantas mendapatkannya. Mu Qingyu segera berkata, jangan percaya. Keluarga besar dan klan di luar wilayah semuanya terbentuk sendiri. Bahkan jika kamu disukai oleh orang lain, bisakah kamu menjadi sosok inti? Kalaupun ya, berapa banyak energi yang harus kamu keluarkan? Jika Anda memiliki pikiran seperti itu, sebaiknya Anda berpikir lebih banyak. Andalkan diri Anda sendiri untuk mencapai alam tahu meminta kepada Tuhan. Begitu Anda menjadi alam tahu meminta kepada Tuhan, kamu juga orang nomor 1 di luar wilayah ini. Ketika menghancurkan kejahatan, dia berkata dengan rasa ingin tahu, bukankah itu tidak mungkin, bukan surga. Mendengar ini, Mu Qingyu menggelengkan kepalanya. Si bodoh ini, tidak mungkin, tidak surga, bahkan di masa banjir dan kelaparan, dunia langit dan bumi masih langka. Ada 18 kaisar dewa kuno, yang tidak dapat hidup di surga dan di bumi, dan meninggal karena 100. Kedengarannya banyak, tetapi dibandingkan dengan ratusan juta makhluk di dunia, jumlahnya hanya 1 dalam 1 triliun. Hancurkan kejahatan, berhati-hatilah akhir-akhir ini. Jangan mencari masalah, atau kamu bisa mati. Saat kata-kata Mu Qingyu jatuh, dia pergi. Mencari sesuatu, dengan siapa saya dapat berbicara? Saya tertegun untuk menghancurkan roh jahat. Sekarang semuanya akan baik-baik saja jika orang lain tidak datang kepadaku. Surga ke-9, Aula Awan, Gunung Belakang. Ketika Mu Yun kembali ke sini, anak-anaknya masih melakukan apa yang mereka lakukan setiap hari. Sesampainya di pohon kuno, Mu Yun duduk. Formula pedang Tianming, formula ki bawaan. Mu Yun Fan melihat kedua slip batu giok dan mulai berlatih dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, 10 retakan di langit masih berdiri tegak, melepaskan kekuatan langit dan bumi, yang sangat mengejutkan. Di Changlan, semua pencak silat masih nekat memanfaatkan kesempatan dan berusaha keras untuk berlatih. Hanya pertikaian antar partai yang perlahan mereda saat ini. Pertarungan antara Dixing dan Mu Yun diketahui oleh semua orang, tapi tidak ada yang ikut campur. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam urusan Kaisar dan Mu Yun. Dalam sekejap, 70 tahun kemudian, dunia Changlan cukup stabil. Semua orang sepertinya sedang berlatih. Dalam 70 tahun ini, dunia Changlan telah mengalami perubahan besar dalam tubuh Dharma. Semakin banyak penguasa kekaisaran muncul,
dan semakin banyak orang berkuasa di alam Tuhan muncul. Hampir setiap beberapa tahun, akan ada orang yang mencapai kondisi puncak kaisar dan menerobos ke ranah Dewa Dahusu. Sifang Tianmen akan segera dibuka, yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Orang yang memanfaatkan peluang secara alami bisa terbang ke angkasa. Pada hari ini, Mu Yun terbangun perlahan di aula awan dan aula utama. Di sampingnya, Bikinyu mengenakan kain kasa, memejamkan mata dan bernapas dengan teratur. Mu Yun melihatnya dan tersenyum. Mau tak mau dia mendekatkan kepalanya ke dada bis safir dan menarik napas dalam-dalam. Giok hijau terbangun perlahan. Melihat Mu Yun, dia tersenyum dan berkata, "Bangun." "Baiklah." Mu Yun duduk, tersenyum dan berkata, "Apakah kamu merasa segar?" Giok hijau, wajah cantik agak merah. Meski sudah bertahun-tahun bersama Mu Yun, setiap kali Mu Yun mengatakan sesuatu yang memiliki makna mendalam, Jasper bisa merasa malu. Dan setiap kali Mu Yun melihat batu giok hijau seperti ini, dia merasa hatinya terpikat. Tangannya tidak mendengarkan dan mulai menjelajah lagi. Tubuh Bikinyu sedikit kaku, tapi dia diizinkan untuk ditampilkan oleh Mu Yun. Setelah beberapa angin dan hujan, tempat tidur menjadi berantakan, dan Mu Yun bernapas. Itu menyegarkan. Sebelum membersihkan, Mu Yun mengambil batu giok hijau di pelukannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah orang terakhir yang melangkah ke pilar Tao. Aku harus lebih menyakitimu dan memberimu lebih banyak manfaat. Kamu berani mengatakan hal seperti itu setiap saat." Bikinyu dengan lembut menempelkannya di dada Mu Yun dan berkata, "Tapi apa yang kamu katakan itu bagus. Bakatku tidak bagus. Aku benar-benar harus bekerja lebih keras. Selama 70 tahun terakhir, ada banyak pilar Tao yang kuat di dunia Changlan, dan Meng Zimo, Miao Xianyu, dan lainnya juga telah mencapai alam dewa pilar Tao satu demi satu. Bikinyu memang yang terakhir dari 9 wanita yang mencapai alam dewa Dahusu. Selain itu, kamu Sueki dan Xiao Yuner telah mencapai ranah ganda Dahusu. Adapun Qin Mengyao dan Ming Yuexin, mereka telah membuat kemajuan tercepat dan sering ditutup. Saya khawatir wilayah mereka lebih kuat. Siapa bilang kamu yang terburuk?" Mu Yun membelai rambut giok hijau dengan telapak tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Darah Taiyinmu juga sangat kuat. Itu adalah modal terbesarmu. Tentu saja, modal terbesarmu adalah keahlian unikmu." Menyebutkan kata, keterampilan unik, Bikinyu mengulurkan tangan gioknya, menutup mulut Mu Yun dan buru-buru berkata, "Jangan katakan itu. Di masa depan, jika kamu bersama saudara perempuan lain, kamu tidak boleh membiarkan aku melakukannya." Mu Yun tertawa dan berkata, Oke, ini rahasiaku." Mengandalkan Mu Yun, Bikinyu berkata lagi, "Bakatku benar-benar tidak kuat. Saudari Meng dan saudari Miao sama-sama ahli dan seni dan semakin kuat. Sister Yuner juga sangat kuat. Sekarang dia adalah pilar ganda. Saudari Sinya, sekarang dia juga merupakan kolom Tao ganda, dan kemampuan suaranya menjadi semakin tak terduga. Belum lama ini, saya mendengar pemimpin istana Mengqianmo mengatakan bahwa keterampilan suara saudara perempuannya lebih kuat darinya." Jasper mengatakan ini dan menghela nafas, "Akulah yang terburuk." "Tidak," tapi Mu Yun dengan lembut menyapu bahu batu giok itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu yang terbaik." Melihat Mu Yun, dia hanya merasa kata-katanya memiliki arti lain. Bikinyu segera meludah dan memarahi, "Aku akan memberitahumu sesuatu yang serius. Apa yang saya katakan juga sangat serius." Waktu senggang yang langka ini juga merupakan waktu paling santai bagi Mu Yun. Pada saat yang sama, 10 retakan yang tergantung di dunia Changlan, di atas langit, secara bertahap mulai. Tampak aneh ketika retakan tersebut mulai berubah, retakan tersebut terus mengembang dan mengembun, dan hingga akhirnya, 10 retakan tersebut menembus keseluruhannya tanpa suara. Saat ini, banyak orang punya perasaan. Pada hari pertama surga, bintang kaisar membubung tinggi dan menatap langit berbintang. Xie Qing juga turun dari selimut dan menatap langit dengan heran. Pada saat yang sama, keesokan harinya Kaisar Xuan Hao dan Yuyan. Surga ke-9, Dugu Kamu, dan seterusnya. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat yang telah mencapai alam dewa jalan besar memiliki perasaan satu demi satu. Pada saat ini, Mu Yun juga berjalan keluar dari aula awan dan melihat bintang-bintang. Setelah sekian lama, Bikinyu mengenakan pakaiannya, berjalan keluar aula dan melihat ke langit, tampak tertegun. "Ini adalah Sifang Tianmen, buka."
Nada suara Mu Yun tenang, dengan perasaan lega. Selama bertahun-tahun, saya menahan napas. Saya tidak tahu kapan si Fang Tianmen akan dibuka. Sekarang itu benar-benar terbuka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak ada keraguan bahwa dunia telah berubah. Pada saat ini, sekilas di atas langit, 10 retakan itu menyebar dan menyebar, hingga akhirnya 8 retakan di sekitarnya menyebar dan menyatu, seolah-olah terkondensasi menjadi kusen pintu berwarna biru tua. Hanya saja pintu ini menutupi 9 alam surga Changlan, yang sedikit keterlaluan. Lambat laun, saat kusen pintu mengembun, terlihat kedua retakan di tengahnya menyebar, dan kedua sisinya memanjang hingga ke kusen pintu atas dan bawah. Kedua retakan itu bertemu, dan seberkas cahaya selebar puluhan ribu mil muncul, seperti pistol emas panjang, tergeletak di tengah portal. Pada saat ini, di dalam Changlan, seorang pejuang jalan besar dan alam dewa bergegas keluar satu demi satu, jauh dari portal dan melihat ke atas. Instan, sinar cahaya selebar puluhan ribu mil mengalir masuk, dan dunia luas seperti air pasang diairi secara langsung. Tren umum dunia adalah terpecah dan menyatu setelah sekian lama. Sejak apa yang disebut bencana kapur Yuan di dunia langit dan bumi dalam beberapa tahun terakhir, dunia hancur setelah perang 18 dewa terlepas dari segalanya. Dunia langit dan bumi yang luas, seperti kue besar, dipotong-potong dan berevolusi menjadi ribuan wilayah yang mirip dengan dunia Changlan. Sekarang, saatnya berpisah. Dunia nyata langit dan bumi akan dipertemukan kembali. Para dewa kuno di masa lalu, orang kuat puncak tanpa surga dan orang kuat di Avenue Senjing, harus muncul satu persatu. Si Fang Tianmen, terbuka sepenuhnya. Semua orang memandang Tianmen dan tidak tahu harus berkata apa. Dan saat berikutnya, di antara pancaran cahaya, bau teror yang samar muncul. Cahayanya berangsur-angsur menjadi jelas, dan semua orang melihatnya. Mereka hanya melihat naga satu demi satu, menunggangi angin dan ombak, memperlihatkan tubuh asli mereka. Setiap naga setidaknya berada 10.000 kaki di atas, seperti gunung yang mengembara, dan turun. Dengan momentum yang mengerikan, bahkan ketika tubuh besar naga datang, ruang seluruh dunia Changlan mulai bergetar, dan bahkan sedikit pecah. Tekanan yang dipaksakan ini, seperti seekor buaya raksasa yang berlari ke genangan air pinggir jalan, membuat terapung di genangan air tersebut terasa seperti langit runtuh. Intensitas spasial dunia Changlan saat ini saja tidak dapat menahan penindasan tersebut. Namun, dengan terbukanya 4 gerbang surgawi, Daoli langit dan bumi, yang memimpin aliran masuk, akan memperkuat banyak ruang dunia. Tubuh Dragon Kongwu memiliki rasa penindasan yang kuat, tapi untungnya, ruang dunia yang luas belum meledak sama sekali. Sekilas, naga tersebut memiliki panjang ribuan kaki, bersisik padat, dan sisiknya berwarna biru pucat, kompak dan cerah. Naga hijau langit, pedang Yuncu berasal dari keluarga naga biru. Sua-sua, pada saat ini, beberapa sosok naik ke udara dan mendekati ratusan naga dewa. Ayah, Chang Zenglan adalah pemimpin kedua dalam daftar. Dengan suara hormat dari pedang Yuncu, ratusan orang kuat berhenti satu demi satu. Kemudian sosok tersebut berubah menjadi sosok manusia. Semuanya mengenakan pakaian militer berwarna biru laut dengan kesan luar biasa. Salah satu pemimpinnya tinggi dan berkuasa, dengan rambut panjang bersinar biru dan putih, jubah dan sikap yang luar biasa. Ayah, yang ini jelas merupakan kepala keluarga naga biru di langit di luar wilayah. Sang Patriark ada di sini. Inilah keinginan besar dunia Changlan. Cujian. Suara bulan di awan terdengar nyaring dan menyebar ke seluruh langit. Dia berkata sambil tersenyum, aku telah menderita padamu selama bertahun-tahun. Tidak sulit menyimpan pedang demi keluarga kita. Bulan di awan tertawa dan berkata, baiklah, kamu layak menjadi putra bulanku di awan. Kamu telah mengasah Changlan selama bertahun-tahun. Kali ini kamu kembali ke keluarga, kamu akan bersinar. Mulai hari ini, kamu akan menjadi putra mahkota keluarga Tianchang Qinglongku. Mereka yang mengikuti bulan kuat di langit telah mendengar perkataan bulan kuat di langit. Namun segera, salah satu dari mereka berlutut dan berkata dengan hormat, sampai jumpa, Yang Mulia. Pedang Yuncu tampak bersemangat dan membungkuk, terima kasih, ayah. Bulan di awan langsung berkata, di mana adikmu? Mendengar pertanyaan ini, tubuh pedang Yuncu menjadi kaku. Kakak, aku tidak tahu, ayah, anakku sudah berada di Changlan selama bertahun-tahun. Xie Yuan sudah meninggal, tapi Nisang, aku belum menemukannya.
Pedang Yuncu membungkuk dan berlutut dan berkata, tolong jatuhkan ayahmu. Mendengar hal tersebut, Bulan di Awan langsung berkata, itu bukan salahmu. Ada raksasa di dunia Changlan yang secara pribadi telah melarangmu selama puluhan juta tahun. Kekuatanmu terbatas. Masih ada harimau yang meringkuk, naga yang tersembunyi. Bulan di Awan berkata sambil memegang tangannya, kekuatan langit dan bumi sedang bergejolak saat ini. Saat ini, semua orang di seluruh dunia Changlan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang lemah, tidak tahu kenapa, tampak nyaris satu demi satu. Pada saat itu, sepertinya seseorang telah mengintip ke dalam hatinya. Menemukannya, Bulan di Awan gembira dan tertawa dan berkata, Nisang. Telapak tangannya berubah menjadi cakar naga dan langsung menuju dunia rahasia keluarga Ye di reruntuhan suci Xiaoyao. Boom! Dalam sekejap, langit dan bumi runtuh, dan cakar itu seolah melewati ribuan mil gunung dan sungai, dan langsung sampai ke lembah tempat Si Wandan berada. Namun kali ini, Si Wandan tampak sangat menginspirasi. Sosok di bidang pengobatan berdiri perlahan, menyeka keringat di pipinya, dan dengan lembut mengayunkan sabit biasa di tangannya. Dalam sekejap, ribuan waktu dan kekuatan lenyap. Bulan di Awan, seakan melihat pemandangan di lembah yang jaraknya ribuan mil. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, Su Siwan, itu kamu. Kenapa? Bulan di Awan ingin membawa seseorang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Siwan berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, tapi aku sudah merawat wanita konyol ini. Pada saat ini, banyak pilar dan kaisar Tao yang kuat yang tinggal di Changlan tampak terkejut satu demi satu. Seberapa kuatkah pemimpin klan Bulan di Awan dari luar wilayah? Namun, Si Wandan begitu acuh terhadap angka-angka seperti itu. Dari mana asal-usul kaisar Si Wandan yang terkenal dan langka ini, istri Ye Xiaoyao? Apakah juga dari luar negeri mendengar pidato di tengah bulan itu, dia mengangkat alisnya. Su Siwan, aku adalah naga biru di langit dan kamu, orang Su tidak pernah melanggar sungai. Apa yang kamu lakukan untuk memenjarakan putriku? Begitu kata-kata ini keluar, pedang Yuncu juga tercengang. Yunisang belum mati. Dengan Si Wandan, dia memang mengetahui keberadaan Su Siwan, tapi dia tidak mengetahuinya. Hukuman penjara. Su Siwan mencibir, wanita bodoh ini akan mati ribuan kali jika dia tidak bersamaku selama ini. Bulan di Awan, jika kamu tidak menghargaiku, aku akan melupakannya. Aku sudah merawat putrimu selama bertahun-tahun. Sekarang aku ingin mengambilnya langsung. Pada saat ini, Bulan di Awan, kepala klan Tianchang Qinglong, pembangkit tenaga listrik sejati yang tak terkalahkan di alam Taoisme, memandang Kaisar Si Wandan dengan ekspresi tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hahaha, sejenak, Bulan di Awan tiba-tiba tertawa dan berkata, aku juga ingin sekali membaca wanita. Aku sedikit cemas. Su Siwan adalah tiba-tiba. Maafkan aku. Ketika kata-kata Bulan di Awan jatuh, orang-orang kuat dari banyak pilar Tao di Changlan mengubah wajah mereka. Orang seperti apa Bulan di Awan? Kemampuan Su Siwan menghadapinya dengan tenang membuat mereka merasa luar biasa. Namun meski begitu, saat Su Siwan sedang marah, Bulan di Awan tertawa untuk mengatasi rasa malunya. Sang Tao bertanya kepada orang kuat yang tak terkalahkan di alam Tuhan, apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda takutkan? Dan seberapa kuatkah Su Siwan? Mu Yun juga tampak tercengang saat ini. Apa legenda nenekmu? Saat ini, Su Siwan berdiri di lembah dan bersenandung. Pergi, saya melihat seorang wanita di lembah. Pada saat ini, sosoknya membubung ke udara, lalu dia dilambaikan oleh Bulan di Awan dan langsung terserap di depannya. Wanita itu mengenakan rok panjang longgar. Sosoknya montok dan bergerak. Matanya yang cerah dan giginya yang cerah membuat orang merasa bahwa dia adalah wanita parubaya yang dewasa, seperti buah persik, yang diidam-idamkan. Pakaian awan, Ibu Xie Qingsheng. Pada saat ini, hati Mu Yun tergerak. Saat Bulan di Awan melihat putrinya, dia langsung menangis. Ayah, anak perempuan yang baik. Bulan di Awan membuka tangannya dan menggendong putrinya. Untuk sesaat, dia berlinang air mata dan tidak bisa berhenti menangis. Para penonton benar-benar buta. Apakah ini benar-benar kekuatan ekstrateritorial? Apakah itu berlebihan? Saat ayah dan anak perempuannya bertemu, Bulan di Awan menangis. Tidak lama kemudian Bulan di Awan berhenti menangis. Bajingan Xie Yuan itu sudah mati. Tepat pada waktunya, putri yang baik, kembalilah bersamaku dan menderita di sini.
Bulan di awan menyayanginya dan berkata, ayahku bukannya tidak sependapat denganmu ketika kamu bersama Xie Yuan, tapi bajingan uang tua dari Xie Yuanshan terlalu banyak menipu orang. Ayahku mengira kamu kawin lari dan kawin lari. Siapa yang mengenalmu, telah memasuki Changlan, yah, untungnya, kamu baik-baik saja. Bulan di awan apakah ini? Gadis manja setan gila, dia tidak pelit dengan putrinya. Baru saja aku melihat pedang Yuncu dan bahkan menjadikan pedang Yuncu sebagai putra mahkota keluarga Tianchang Qinglong, tapi itu tidak begitu sensasional. Ayah, Xie Yuan dan aku punya seorang putra. Aku ingin membawanya bersamaku. Nak, bulan di awan mengangkat alisnya. Cujian, di mana orang-orangnya? Gerakan telapak tangan pedang Yuncu, sesosok tubuh difoto. Bukan Xie Qing, siapa itu? Ketika The Xie Qing muncul, Mu Yun tidak tinggal di surga ke-9, tetapi langsung muncul di depan orang-orang naga Changqing hari itu. Ratusan orang ini, semuanya kuat di level Daosu, Daotai, dan Daohai, tampak sangat menginspirasi dan mematikan ketika mereka melihat Mu Yun muncul di sini. Pada saat ini, Xie Qing dibawa ke bulan di awan oleh pedang Yuncu. Bulan di awan hanya memandang Xie Qing dari atas ke bawah, tetapi pakaian awan itu bergegas keluar dari waktu, meraih tangan Xie Qing dan menari dengan air mata. Nak. Anakku, Xie Qing sedikit bingung saat ini. Cloud Nisang menangis, ibuku sudah berada di Changlan, tapi kakak Su bersama ibuku. Sekarang aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Xie Qing bahkan lebih bodoh lagi. Mu Yun setidaknya bereinkarnasi, tapi dia tidak bereinkarnasi. Dari menjadi gangster kecil di dunia peri hingga menjadi kaisar hebat dan orang kuat, dia sendirian setiap hari. Dia telah tidur dengan banyak wanita, tapi dia tidak pernah berhenti karena siapapun. Sejak kecil, dia yakin dirinya adalah seorang yatim piatu. Belum lama ini, dia mengetahui bahwa ayahnya adalah Xie Yuan dan ibunya adalah Yun Nisang, tetapi dia mengira mereka semua sudah mati. Bagaimanapun, Xie Yuan sudah mati. Itu suatu kepastian. Dan Yun Nisang, pedang Yuncu memasuki Changlan untuk mencari Yun Nisang. Itu belum ditemukan. Apa itu? Namun kini, seorang ibu masih hidup. Xie Qing benar-benar sedikit bingung. Saat ini, Yun Cujian berkata, Qinger, dia adalah ibumu dan saudara perempuanku. Yun Nisang melihat ke atas dan ke bawah, seolah ingin melihat Xie Qing lewat, tapi Xie Qing terlihat aneh. Mu Yun berdiri tidak jauh dari sana, mengamati pejalan kaki dan menunggu. Keluarga Tianchang Qinglong, apa yang ingin Anda lakukan ketika datang ke Changlan? Ambil Xie Qing. Dia tidak tahu. Tetapi jika Xie Qing tidak mau, mereka tidak ingin membawa pergi Xie Qing. Mu Yun juga mengetahui kesenjangan antara dirinya dan orang-orang ini. Namun, jika benar terjadi perselisihan, ayah saya tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, bulan di awan juga memperhatikan Mu Yun. Pada saat yang sama, Qin Mengyao, Ming Yuexin, Du Guye, Del. Dalam 70 tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik Yundian yang telah melangkah ke alam dewa jalan juga muncul di sini satu demi satu. Bulan di awan tersenyum dan berkata, apakah kamu Mu Yun? Mu Yun tersenyum dan melengkungkan tangannya. Mu Qingyu berkata bahwa kamu dan Xie Qing adalah sepasang gangster. Jangan khawatir, bagaimanapun juga, Xie Qing adalah cucuku sendiri. Meskipun aku tidak menyukai Xie Yuan, aku tidak akan menyakitinya demi sepotong daging itu, jatuh dari putriku. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Oh, bulan di awan tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Mu Yun masih cukup objektif, jika kamu menyakiti Xie Qing, aku tidak bisa menghentikannya, tetapi jika aku tidak mati, aku bisa membalaskan dendam Xie Qing suatu hari nanti. Bulan di awan menatap langsung ke arah Mu Yun, lalu tertawa dan berkata, layak menjadi putra Mu Qingyu. Xie Qing beruntung memilikimu sebagai gangster. Terima kasih atas pujianmu. Pada saat ini, Mu Yun merasa lega. Sejujurnya, dia memikirkan pemandangan ketika lapangan Tianmen dibuka. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka yang masuk Changlan akan menjadi generasi yang begitu kuat. Ratusan seniman bela diri di jalan besar ini cukup untuk menghancurkan seluruh Changlan. Terutama bulan di awan. Pria itu bertanya kepada Tuhan, siapa yang bisa menghentikannya kecuali ayahnya dan Kaisar Ming. Ini baru partai pertama. Bagaimana dengan yang lainnya? Bulan di awan, siapa yang kamu sebut brengsek? Saat itu,
dalam kehampaan, guntur yang teredam meledak. Dalam sekejap mata, di 9 alam surgawi, banyak pilar Tao, seni bela diri di alam dewa, dan seni bela diri di tingkat kaisar semuanya melihat ada cahaya ungu dan emas di portal, jatuh dari langit semua lampu ungu dan emas berkumpul dan berubah menjadi latihan di seluruh langit. Kemudian, di antara terangnya cahaya tersebut, tampak ada sebuah aula besar dengan cahaya berwarna ungu dan emas berserakan, jatuh dari langit hingga akhirnya melayang di udara. Aula emas ungu, terbentang puluhan mil dan ratusan kaki tingginya, terletak di antara langit dan bumi, tidak terlihat, dan memberikan tekanan besar kepada orang-orang. Pada saat ini, gerbang istana terbuka dan genderang yang mengguncang bumi dibunyikan. Suara gemuruh terdengar, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Itu adalah pria jangkung dengan temperamen yang tiada taraf. Pria itu tampak seperti berusia 60-an dan 70-an, tetapi hal itu membuat orang merasa bahwa dia penuh vitalitas. Jubah ungu dan emas memicu perasaan tertekan dari postur tubuhnya yang besar. Pada saat ini, pria itu memandangi bulan di awan dan bersenandung, "Anakku, bisakah kamu berbicara tentang bulan di awan?" Pada saat ini, di belakang pria berjubah ungu dan emas, sosok Tao keluar satu persatu dan memandangi orang-orang dari keluarga naga hijau di langit. Xie Yuanshan, bulan di awan memandang lelaki tua itu dan bersenandung, "Saya mengatakan yang sebenarnya. Pada masa itu, jika bukan karena kamu, apakah Xie Yuan akan kawin lari dengan Nisang? Apakah dia akan memasuki Changlan secara kebetulan? Jika tidak, bisakah putriku menderita begitu banyak keluhan di Changlan?" Ketika bulan di awan mengatakan ini, sebuah suara dingin terdengar di langit. "Bulan di awan, aku tidak menindas putrimu. Perhatikan kata-katamu." Suara Susiwan bergema melalui telepon. Xie Yuanshan juga mengangkat tangannya saat ini dan tertawa, ternyata Kaisar Siwan dan berada di Changlan, tidak sopan. Kini masyarakat benar-benar telah tertipu. Bulan di awan sangat ramah saat dia melihat Siwandan. Sekarang Xie Yuanshan bahkan lebih ramah. "Siwandan, apa identitasmu?" Su Siwan berhenti bicara. Xie Yuanshan memandangi bulan di awan dan berkata dengan dingin, "Aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Putra dan putrimu baik-baik saja. Putraku sudah meninggal, jadi sekarang, cucuku adalah milikku." "Ayah." "Tidak." Yun Nisang meraih pergelangan tangan Xie Qing dan menatap ayahnya, bulan di awan, dan berkata, "Aku tidak akan pernah berpisah dari Qinger lagi. Dia putraku. Ibu dan anak kami belum pernah bertemu. Aku tidak bisa berpisah darinya lagi." "Xie Yuanshan, apakah kamu mendengar itu?" Bulan di awan segera berkata, "Itu cucumu dan cucuku. Kenapa aku harus ikut denganmu? Selain itu, kamu mengatakan secara langsung bahwa kamu memutuskan hubungan ayah anak dengan Xie Yuan. Sekarang, Xie Qing bukan cucumu." Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xie Yuanshan yang mengandung kekuatan teror tiba-tiba memancarkan pikiran sedih. Xie Yuan benar-benar kesal ketika dia bersikeras untuk tinggal bersama Yun Nisang, tapi kemudian, Xie Yuanshan menyesalinya. Belakangan, mengetahui putranya telah meninggal di Changlan, Xie Yuanshan semakin marah. Beberapa orang tidak tahu bagaimana cara menghargai sampai mereka kehilangannya. Jika Xie Yuanshan tidak keras kepala, Xie Yuan tidak akan kawin lari dengan Yun Nisang, apalagi mati di dunia Changlan. Tapi semuanya, tidak jika Xie Qing, bermarga Xie, secara alami adalah anggota keluarga naga emas ungu. Pada saat ini, Xie Yuanshan melemparkan tanah dan berkata dengan suara yang dalam, "Selain itu, saya telah memutuskan untuk menjadikan Xie Qing sebagai pangeran. Saya adalah kepala keluarga naga emas ungu berikutnya, itu dia." "Kamu tidak tahu malu, Xie Yuanshan." Bulan di awan segera berkata, "Jadikan Xie Qing sebagai pangeran. Apakah orang lain di keluargamu setuju? Apakah putra lain setuju? Siapa yang tidak setuju?" Xie Yuanshan bersenandung, "Saya akan berterima kasih atas kata-kata Anda. Saat ini, mereka ada di sini dan langsung bertengkar. Banyak seniman bela diri di Changlan yang benar-benar bodoh. Inikah kekuatan ekstrateritorial, naga ekstrateritorial? Apakah kamu datang ke Changlanei untuk merampok anak itu?" Xie Qing juga sedikit terkejut saat ini. Kakek, datang dan rampok dia. Bukan seperti ini. Qinger, jangan takut." Yunisang buru-buru menghibur dan berkata, "Kamu adalah anakku, tidak ada yang bisa menyakitimu." Xie Qing berkata tanpa daya, "Apakah kamu benar-benar ibuku?" Mendengar pertanyaan Xie Qing, Yun Nisang sedikit terkejut.
Kemudian dia menutup mulutnya dengan tangan gioknya dan langsung menangis. Xie Qing, aku bertanya, kamu adalah ibuku, bagaimana kamu menangis begitu kejam? Cloud Nisang menangis semakin sedih. Ada kecenderungan dia tidak bisa berhenti. Pada saat ini, pedang Yuncu mendatangi Yunisang dan berbisik, jangan menangis. Melihat munculnya awan nisampir dengan hujan, Yun Cujian memandang Xie Qing dengan enggan dan berkata, kamu harus terbiasa, dia seperti ini. Xie Qing gemetar dan tersenyum. Mengapa aku menangis? Cloud Nisang tidak puas dan berkata, anakku, tanyakan padaku apakah aku ibunya. Bolehkah aku menangis? Kalau suamimu belum meninggal, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak peduli, Kak. Qinger akan mengikutiku di masa depan. Pedang Yuncu mengangkat alisnya. Xie Yuanshan, bagaimana perubahannya? Dia ingat dengan jelas bahwa Xie Yuanshan pernah marah dengan kawin lari Xie Yuan sebelumnya. Tapi sekarang, melihat postur Xie Yuanshan, sepertinya dia menyesalinya. Faktanya, selama Yun Cujian menghabiskan waktu bersama Xie Qing, dia juga memahami temperamen Xie Qing. Jika Xie Yuanshan mengambil langkah besar untuk membawa pergi Xie Qing melalui petir, diperkirakan perlawanan Xie Qing akan sangat tinggi. Tapi sekarang, lihat postur Xie Yuanshan, tidak. Ini, ada beberapa perkelahian. Namun, ketika Xie Yuanshan dan Yun Zongyue sedang berbicara dan menembak, tiba-tiba sesaat, momentum mengerikan pada dua pria berusia 60 tahun itu terjadi. Tanpa diduga, di saat yang sama, telapak tangan mereka menyembul dan langsung meraihnya menuju kehampaan. Bang-bang, pada saat itu, kekosongan terkoyak. Banyak orang melihat ada sosok Tao di langit di atas surga pertama, yang diekspos ke publik. Bai Likun, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Xie Yuanshan dan Yun Zongyue hampir minum dan memarahi pada saat bersamaan. Saya melihat sekelompok ratusan orang, menunjukkan momentum, yang juga merupakan level Daozu, Daotai, dan Daohai. Tetapi pemimpinnya, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah longgar, melihat Xie Yuanshan dan Yun Zongyue menemukan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak merasa malu dan tertawa. Bukannya kamu terbawa suasana saat bertengkar. Aku tidak bisa membujukmu untuk bertengkar. Aku akan lihat dulu. Bai Likun, kepala naga yang menelan langit. Xie Yuanshan mencibir, siap untuk melihatnya. Saya pikir Anda akan langsung menuju kerajaan naga. Sekarang Anda ingin mengambil klan naga di kerajaan naga sendirian. Sekarang di Changlan, meskipun kekuatan naga dewa yang dipimpin oleh 10 keluarga naga teratas rendah, kali ini Sifang Tianmen dibuka. Naga ilahi ini akan menjadi sangat kuat di masa depan. Mereka terjepit oleh larangan, dan bakat mereka terbatas. Ketika larangan itu hilang, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ini juga merupakan tujuan dari 3 keluarga naga. Saya ingin melanjutkan, Anda harus tetap mengendalikan saya, kata Xie Qing. Sekarang, di lingkaran naga, kamu memiliki keputusan akhir, kamu merampoknya, dan kamu baru saja mendapatkan kendali atas naga itu. Begitu mereka mengatakan ini, mereka tercengang lagi. Itu benar, namun tak lama kemudian, bulan di awan bereaksi dan berkata sambil mencibir, benarkah? Menurutku kamu membiarkan kami bersaing dan mendapat untung sendiri. Xie Yuanshan, Bai Likun, ini tidak ditangani dengan baik. Sekarang kita bisa menariknya dengan senyuman, tapi pada akhirnya, kita mungkin harus bertarung lagi 4895. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Ketika bulan di awan mengatakan ini, Xie Yuanshan dan Bai Likun mengangkat alis mereka. Faktanya, bulan di awan itu benar. Klan Naga Changlan pasti akan berintegrasi ke dalam klan Naga luar negeri, dan klan Naga Changlan ini semuanya adalah bibit yang bagus. Siapa yang rela melepaskannya? Jika keluarga Tianchang Qinglong bisa mendapatkan keluarga Naga Changlan dan membawanya kembali untuk dibudidayakan, ia akan menjadi orang kuat di jalan besar dan alam dewa di masa depan. Pada saat itu, kekuatan Tianchang Qinglong akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana naga emas ungu dan naga yang menelan langit bisa melihat hal ini terjadi? Bai Likun memandangi bulan di awan. Xie Yuanshan sekarang terlihat serius dan menahan napas. Dia berdiri diam bersama keluarga naga, Dewa Penelan Langit. Tianchang Qinglong dan Zijin Shenlong datang tidak hanya untuk Xie Qing, tetapi juga untuk kelompok naga besar di Changlan. Ini akan menjadi bayi di masa depan. Namun, Bai Likun datang bersama manusia naga yang menelan Dewa Langit,
hanya demi manusia naga Changlanei. Oh ya, Bai Likun memikirkan sesuatu saat ini dan segera berkata, di mana bocah bajingan itu menangis. Kata-katanya jatuh, beberapa orang berada di sisinya, dan napasnya tersengal-sengal. Aku di sini, aku di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, lalu aku melihat sosok Bai Li menangis berlari kencang di depan Bai Likun. Brengsek, kamu tidak mati di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bai Likun langsung menarik Bai Li hingga menangis, mencubit pipinya dan memarahi, biarkan kamu lari. Bai Li terisak dan dicubit oleh Bai Likun. Seluruh orang hanya gemetar dan tersenyum. Boleh dibilang Bai Likun ini terlihat lebih muda dari Bai Likun, namun ia meneriakkan, Bai Likun bocah bau, yang sungguh membuat orang merasa aneh. Bai Likun melepaskan isak tangis Bai Likun, menarik pakaiannya, menepuk pundaknya dan berkata, kali ini, kembalilah bersamaku dan siapkan hadiah yang murah hati untukmu. Selama bertahun-tahun di Changlan ini, kekuatannya telah turun terlalu banyak. Petik 2. Ya, Bai Li terisak dan tersenyum. Melihat Bai Liki membungkuk dengan sopan, Bai Likun menamparnya dan memarahi, apa sopan santunmu padaku? 100 Li terisak dan tersenyum pahit. Faktanya, kedua bersaudara ini tumbuh bersama di tahun-tahun awal dan memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan kedudukan Bai Likun sebagai kepala keluarga dilawan dengan air mata dan darah Bai Likun. Meskipun Bai Likun telah bereinkarnasi, dia tetaplah saudara Bai Likun. Bai Likun selalu sedikit tidak sabar, dan yang paling tidak dia lihat adalah bahwa kakaknya sopan padanya. Sangat mirip orang luar. Pada saat ini, Bai Likun memandangi bulan di awan, dan Xie Yuanshan berkata langsung, saya pikir lebih baik kita bertiga membahas urusan keluarga naga di dalam batas naga. Tidak cocok untuk membuat cabang di luar batas naga, batas. Aku tidak peduli dengan keburukan orang lain di dalam dan di luar Changlan. Bagaimana menurutmu, kalian berdua? Bulan di awan dan Xie Yuanshan melihat sekeliling. Teran adalah urusan Teran. Lagi pula, kita bertiga tidak terlibat. Pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang mengangkat meja dan menyelesaikannya bersama-sama. Bulan di awan bersenandung, kalau begitu, pergilah ke alam naga. Xie Yuanshan juga berkata saat ini, saya menaruh kata-kata saya di sini. Kami manusia naga akan menangani sendiri hal-hal di batas naga. Jika orang lain ikut campur, jangan salahkan kami karena memalingkan wajah. Mo Qingyu, Kaisar Ming, sedang membicarakanmu. Saat ini, 3 kelompok etnis datang dan yang kuat menghilang satu demi satu. Namun, ketiga keluarga naga memimpin dalam memasuki Changlan, yang mengejutkan banyak seniman bela diri di Changlan. Masing-masing dari 3 kelompok etnis datang dengan ratusan orang, tetapi masing-masing dari ratusan orang tersebut berasal dari alam Dewa Daozu, Tanah Suci Dautai, dan Dewa Daohai. Bahkan patriark terkemuka pun adalah sosok di alam Tuhan. Kesenjangannya terlalu besar, ini seperti beberapa pangeran yang tiba-tiba muncul di kota yang sepi, yang membuat orang hanya bisa melihat ke atas. Pada saat ini, Xie Qing juga mendatangi Mu Yun. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xie Qing, kata Mu Yun. Pemandangan ini mengingatkannya pada tahun-tahun sebelumnya, ketika dia berada di dunia manusia, para pejuang dari semua sisi 9 dunia surgawi Changlan datang dan membawa 9 istri itu pergi. Perasaan lemah itu, sejauh ini, masih segar. Meskipun sekarang dia tahu bahwa ayahnya berencana untuk mengambil 9 putrinya, perasaan itu masih melekat. Kini, ketika keempat gerbang surgawi dibuka, nampaknya adegan yang sama akan kembali dipentaskan. Tapi kali ini berbeda, dia tidak hanya memiliki istri, tetapi juga anak-anaknya. Xie Qing berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, yang satu adalah kakekku dan yang lainnya adalah kakekku. Selain itu, orang tua Bai Li baik padaku. Mereka mungkin ingin memecah belah klan naga Changlanei. Ini bukan hal yang buruk bagi keluarga naga Changlan. Setidaknya ada 3 keluarga yang menjadi pendukungnya. Mereka bisa dipromosikan dengan aman di masa depan, sehingga orang di luar Changlan tidak akan dibantai sesuka hati. Dan kamu, Mu Yun berkata lagi, apakah kamu mengikuti bulan di awan atau Xie Yuanshan? Tidak ada ide, Xie Qing berkata lagi, tapi jangan khawatir. Aku seharusnya baik-baik saja di sini. Kamu harus hati-hati, tapi jangan terlalu khawatir. Ada masalah, ini aku. Xie Qing berkata sambil tersenyum, identitas kakakmu berbeda sekarang. Jika aku kejam, aku akan membunuh siapapun yang berani membunuhmu. Pada saat ini,
Yunisang juga datang, memandang Muyun dan berkata, King Muyun tidak perlu kamu khawatir. Su Siwan sangat mencintai Ye Yusi. Ye Yusi mencintai putranya lagi. Bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan? Terlebih lagi, Mo Qingyu sangat kuat. Kakekmu dan kakekmu bukanlah lawannya. Kamu tidak perlu khawatir. Xie Qing memandang ibu kandungnya dan sakit kepala. Sejujurnya, dia bukan Muyun. Dia tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam terhadap wanita atau orang tua. Hingga saat ini dalam hidupnya, dia merasa paling nyaman bersama Muyun. Sedangkan untuk wanita, semuanya berakhir setelah tidur. Adapun ayah dan ibu, mereka terlalu asing baginya. Muyun sepertinya sudah menjadi manusia selama bertahun-tahun, namun nyatanya, kepedulian Mo Qingyu terhadap Muyun benar-benar seperti gunung cinta, dan juga merupakan gunung yang tak terlihat. Jika Anda tidak mengalaminya, dengan cermat dan mengamatinya, Anda tidak dapat melihatnya. Namun, apakah Xie Yuan atau Yun Nisang, apa pengaruhnya terhadapnya? Selain memberinya kehidupan, apalagi yang didapatnya? Baiklah, aku pergi dulu. Xie Qing mengucapkan selamat tinggal pada Muyun, dan Yun Nisang bergegas pergi bersama Xie Qing. Dalam perjalanan, mata Yun Nisang selalu tertuju pada putranya. Xie Qing tidak sabar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, untuk apa kamu selalu mengintipku? Begitu Xie Qing meminumnya, Yun Nisang langsung menitikkan air mata ketidakadilan. Xie Qing terdiam. Gilanya, ini terlalu berlebihan. Meski wanita terbuat dari air, mungkinkah ada air di sekujur tubuh? Air mata itu terlalu tidak berharga. Kenapa kamu menangis? Aku hanya bertanya, kata Xie Qing tak berdaya. Yun Nisang segera berkata, aku tahu kamu menyalahkanku dan tidak mengenaliku, tapi aku tidak bisa menahannya. Ketika ayahmu meninggal di tangan orang lain, aku diselamatkan oleh Su Siwan, tapi Su Siwan berkata aku tidak bisa muncul dan menemuimu, kalau tidak ibu dan anak kami akan mati. Aku tahu kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya menjadi putra bungsu dari keluarga Tian Chang Qinglong dan putra bungsu dari keluarga Xi Jin Shenlong, tetapi kamu akhirnya berkeliaran kemana-mana di Changlan. Petik 2. Maaf, King ini ibuku. Bagaimanapun, itu terhubung dengan darah. Xie Qing memandang Yun Nisang dan tidak tahu harus menyalahkan apa. Tidak mudah menjadi ibuku. Xie Qing tiba-tiba berkata saat ini.